Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Rianto dari Yang TV. Sekarang saya berada di Muara Tabir dalam rangka sosialisasi pemilu 2024. Kepada seluruh pemirsa YouTube di seluruh dunia, ikuti terus perjalanan saya. UMKM, kemudian kelompok tani, kelompok sapi, kelompok kambing, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga penghasilan utamanya dari berkebun, tapi ada usaha-usaha tambahan, penghasilan tambahan dari pengusaha UMKM, misalnya pedagang kaki lima, kemudian pedagang rumahan, jual pecel lele, jual kue-kue rumahan, kemudian ada yang membengkel ya, kemudian barangkali punya usaha kecil-kecil yang lain. Ini nanti akan mendapatkan bantuan sifatnya perorangan, yaitu satu orang akan dibantu 5 juta. Ini adalah sangat mudah, tidak perlu membuat kelompok, cukup nanti dilampirkan fotokopi KTP, fotokopi keluarga, kemudian foto usaha, dan nanti dimintakan pernyataan bahwa usaha ini adalah milik sendiri. Mengajukan proposalnya, insya Allah nanti saya yang akan membawa. Kemudian program-program lain tentang peternakan, kelompok sapi, kelompok kambing, gitu kan. Kalau kelompok sapi itu harus memang ada kelompok atau kelompok kambing, ya. Itu per kelompok minimal 10 orang. Jadi nanti kalau sapi, insya Allah akan kita bantu 10 ekor. Kemudian kalau kambing bisa 25 ekor. Kemudian program-program yang lain, Sintan misalnya kan. Jika kawan-kawan menginginkan, silakan membuat proposal. Ya, karena BBT Provinsi Jambi tahun 2024 ini luar biasa. Nilainya sekitar 5 triliun 178 miliar 334 juta 14.113 rupiah. Jadi itu dialokasikan untuk program-program kerakyatan, ya, karena PD Perjuangan memang banyak mengalokasikan tentang program-program kerakyatan, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengajukan program-program yang akan saya sampaikan tadi, supaya nanti untuk menambah penghasilan baru selain mempunyai penghasilan pokok daripada berkebun, baik sawit maupun karet. Tapi saya yakin masyarakat sini rata-rata berkebun sawit ya, pegane larang-larang ya. Nah, dibandingkan Ribu Bujang, rata-rata karet regane rada murah. Jadi lebih sejahtera masyarakat Tabir untuk saat ini. Nah, kemudian Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah penting juga kami meminta kepada kawan-kawan bahwasanya calon presiden maupun calon wakil presiden itu juga sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Meskipun keberadaan calon presiden dan wakil presiden berada non jauh di sana, di Jakarta sana, bahkan kita tidak pernah ketemu sekalipun, ya. Apalagi presiden, calon aja belum pernah ketemu, ya. Tapi ini sangat bermanfaat atau sangat berpengaruh kepada kita semua. Jika kita punya presiden yang kebijakannya salah, kebijakannya tidak memihak kepada rakyat, maka
imbasnya akan sampai ke desa kita, sampai kepada kita. Ya, makanya di dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden, mari kita sangat berhati-hati. Kami dari PDI Perjuangan mempunyai calon presiden yaitu pasangan Ganjar Mahfud. Karena dua sosok ini adalah sangat luar biasa, saling berkolaborasi, saling melengkapi. Ya, yang satu Pak Ganjar ini pengalaman di bidang pemerintahan, tidak diragukan lagi di bidang pemerintahan karena beliau pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah 2 kali atau 2 periode. Kemudian juga pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode atau 10 tahun. Ya, sehingga pengalaman sebagai di birokrasi di eksekutif maupun di legislatif ini sudah beliau jalani. Rekam jejaknya juga baik, bersih. Rekam medisnya juga bersih, bagus ya. Nah, kalau calon yang lain kan ada rekam medisnya yang kurang sehat, mungkin agak pincang-pincang gitu ya. Nah, ini itu bisa digunakan untuk kartu Indonesia Sejahtera, untuk kartu prakerja, kemudian untuk kartu Indonesia Pintar. Ini kan luar biasa. Ya, sehingga programnya jelas, insya Allah mudah dilaksanakan dan tidak memakan banyak anggaran APBN. Berbeda dengan program yang makan gratis, ya, ada program makan gratis itu yang disampaikan oleh calon presiden yang lain, yang menghabiskan anggaran 1 tahun itu 450 triliun hanya untuk makan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka saya berharap sekali lagi, monggo, meskipun Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini karena anaknya mencalonkan diri sebagai presiden, PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi kurang apa? Ya, dulunya Pak Jokowi itu tidak siapa-siapa, hanya tukang mebel, ya, orang biasa, kemudian diangkat oleh PDI Perjuangan untuk dicalonkan sebagai wali kota 2 periode, kemudian gubernur DKI 1 periode dan presiden 10 tahun, 20 tahun, 10 tahun 2 periode. Kemudian anak-anaknya juga diberikan fasilitas oleh PDI Perjuangan yang untuk mencalonkan wali kota, baik anak dan menantunya, meskipun harus menyingkirkan kader-kader terbaik partai. Tapi kenyataannya hari ini PDI Perjuangan ditinggal. Ya, ini yang tentu Bapak dan Ibu punya penilaian seperti apa. Ya, maka kita harus semangat untuk itu. Kita harus bangkit, kita harus buktikan bahwa PDI Perjuangan bisa tanpa tokoh lain. Ya, Bu Mega menyampaikan kepada kita bahwasanya PDI Perjuangan besar itu bukan karena jabatan-jabatan orang-orang tertentu, bukan karena presiden, bukan karena menteri dan lain sebagainya. Tapi PDI Perjuangan besar ini karena kegotong royongan kita, kerja kuat akar rumput, ya, kerja keras daripada kita semua selaku wong cilik akar rumput untuk bersatu memenangkan dan mengikuti instruksi daripada Ibu Ketua Umum, betul ya? Makanya kita harus punya keyakinan, ya, bahwasanya kebenaran itulah yang akan menang. Kalau bahasa Sanskertanya adalah Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran yang akan menang. Itu juga pesan Bung Karno kepada kita semua. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar,
kita dicurangi, ya dicurangi bahwa presiden juga ikut kampanye, menteri-menterinya ikut kampanye, tidak apa-apa, ya bahkan bantuan BLT, bantuan bansos itu diklaim oleh Wartono Triankusumo. Sepakat? Sanggup? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan meskipun di sini ada calon ya, tapi tidak apa-apa. Bapak dan Ibu para kader-kader Banteng tetap semangat, harus tegak lurus, ya, harus memilih calon-calon yang berasal dari partainya. Ya Pak ya. Jadi saya kira itu untuk sementara yang dipimpin PAC oleh Bapak Paringan ya. Sedikit Pak Wartono Triankusumo yang sebagai DPR Provinsi yang mewakili dari PDI Perjuangan. Apa yang telah disampaikan tadi mungkin dari perwakilan masyarakat kami Pak, mungkin banyak Pak yang ditanyakan, cuman mungkin ada jarak mungkin kurang berani. Oleh karena itu di sini saya mewakili diri saya sendiri beserta rekan-rekan. Yang pertama Bapak tadi mengatakan bahwasanya DPR Provinsi yang dari PDI Perjuangan untuk merangkul, membina semua kader yang dari PDI Perjuangan. Apa yang telah dibeberkan tadi, program yang pertama program Pak. Program ini yang pertama yang ingin bahwasanya pemerintah pusat ataupun nanti diturunkan lagi ke provinsi itu ada program Dumisake Pak, yang pertama Pak. Tapi dalam kenyataannya Dumisake ini memang berjalan Pak, tapi titik sasaran sampai di masyarakat ini kurang efektif. Karena kami telah mengecek bahwasannya saya mengikuti program hal tersebut yang katanya Dumisake 2 miliar sekecamatan, ternyata masih minim. Oleh karena itu saya minta pengawasan dari Bapak untuk mengawal, memberikan suatu informasi, karena program ini tanpa informasi masyarakat tidak akan tahu. Itu satu. Yang kedua, masalah pendongkeraan ekonomi dari masyarakat seperti UMKM. Karena alur Dumisake kebanyakan apa yang dikatakan Bapak tadi, titik sasaran itu untuk usaha mikro Pak. Usaha mikro. Di sini sangat potensi sekali kalau dilihat dari perkembangan masyarakat yang ada di sini Pak. Pedagang-pedagang kecil sangat membutuhkan. Tapi karena informasi program hal tersebut pernah disampaikan Samisake pada zamannya HP ya kan ada Samisake. Kalau itu memang 1 miliar 1 kecamatan. Ini juga menjadi perdebatan saya ketika di DPRD kan. Karena pengertian daripada kami anggota DPR juga yang namanya Dumisake itu ya 2 miliar 1 kecamatan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada waktu kampanye kan. Tapi ternyata Dumisake itu hanya jargon, tidak diartikan. Jadi hanya yang masuk dalam kategori Dumisake itu bantuan 5 miliar 6 miliar kepada masyarakat kecil, pedagang kecil itu. Itu Dumisake namanya, hanya jargon. Nah kalau sudah bicara soal jargon, tentu kita kan sulit untuk mengartikan atau menuntut hak-hak kita kepada pemerintah atas jargon yang itu sebenarnya populer Pak. Kami pernah juga, cuma kami bukan banyak panjang lebar Pak. Yang penting kami nunggu janji Bapak. Apabila besok Bapak mudah-mudahan bisa masuk lagi, ingat janji Bapak tunggu. Kami tidak perlu panjang lebar,
Nanti ada usulan yang dari Muara Tabir Pak.